Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Aku akan membawakan general reading temanya intuisi seseorang tentang kamu, ya. Apa isi intuisinya? Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Aku bakalan kasih waktu ke kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya, sekalipun ini seseorang, tapi karena lebih enak langsung tertuju aja, fokus terhadap satu orang. Jadi oke, kita cek seseorang aja ya, seseorang yang kamu fokuskan maksudnya ya. Oke, silakan. Udah deh, jangan lama-lama ya, kita mulai. Kita cek energinya dulu kali ya. Energi seseorang terhadap kamu seperti apa? Energi seseorang terhadap kamu, dan ini energi kamu terhadap seseorang. Gimana sih? Kok bingung? Pikirin siapa sih? Bikin di komen netizen aja sih. Itulah guys, namanya manusia, tempat salah, kurang, dan dosa. Jadi jangan berharap apa-apa. Nanti kezewa, pakai Z, kezewa. Oke, ini energi kamu ke seseorang. Kamu tuh males, sebel. Kenapa males, sebel? Baru dimulai udah males dan sebel aja. Males, sebel, tapi ada sesuatu yang kamu pertimbangkan di sini. Apa ya, kayak kamu merencanakan sesuatu padahal kamu udah malas. Ini gimana nih konsepnya nih? Jadi sebenarnya masih mau atau malas? Hubungannya kalian juga udah gak baik, tapi kamu mau melupakan tapi sulit, mau melepaskan tapi sulit. Tapi kayak masih mau effort tapi males. Nah ini jadi kamu yang bimbang nih kayaknya nih. Cie, bimbang. Dan energi seseorang, dia memantau kamu dari kejauhan tapi gak mau action apa-apa, entah males, entah emang udah gak mau effort gitu ya. Ada sesuatu yang menghambat hubungan kalian, padahal kalian memang sedekat itu. Energinya sama, kayaknya sama-sama menginginkan, dan dia kayak mau melakukan sesuatu buat kamu, suka kepikiran kamu. Nah ini seseorang yang merasa ada batasan, atau dia yang membatasi diri, bisa juga ya. Oke, sekarang kita masuk ya, intuisinya seseorang tentang kamu. Kak, gimana sih katanya intuisi seseorang, tapi tadi fokuskan dia. Ya udah, itu mah buat judul temanya aja, seseorang, gimmick dikit guys, tapi tetap kita ini ceknya energi dia. Kalau nanti judulnya dia terus, bosan gak sih kalian? Tahun kemarin tuh tema aku tuh dia terus, sekarang tahun ini temanya seseorangnya. Seseorang tapi satu orang gitu. Waktu itu ada yang komen seseorangnya banyak. Ya udah sih. Intuisi seseorang tentang kamu. Seseorang ini kayak merasa kehilangan. Ya, aku merasa kehilangan kamu. Sejak saat itu aku menunggu dan cari-cari kamu. Walaupun aku marah, kesel, tapi aku ada rasa kehilangan. Terutama kalau kalian itu sangat keras kepala. Itu aku merasa kamu dan aku ada batasan. Aku sih sebenarnya baper banget ya di sini. Ada bapernya tuh, baper kesel. Gak semuanya tentang baper jatuh cinta ya. Dan aku tuh kesel karena aku udah effort, jadi aku kesel. Makanya terlihat dari aku yang marah-marah, aku yang ngomong sembarangan. Ngomong apa dia sembarangan? Aku tuh udah cukup terbuka sama kamu loh. Aku mau melakukan sesuatu tapi aku takut. Aku gak tahu nih ini hubungan bakal works atau enggak ketika aku action. Aku masih menahan diri sih untuk maju atau menghadap kamu. Tapi ya aku pasrah aja sih sekarang. Aku diam-diam memantau kamu, tapi aku juga berusaha untuk tetap positif.
mikir tentang kamu. Aku nggak mau mikir aneh-aneh. Aku pengen tetap menghargai dan menghormati kamu. Sebenarnya ada yang mau aku ungkapkan, tapi gengsi dan amarah aku begitu besar, jadi waktunya kurang tepat kalau aku jujur ke kamu. Dan ada sih rasa mau komunikasi, tapi gimana ya, kayaknya untuk saat ini belum deh. Ya lihat aja, mungkin nanti kalau waktunya tepat dan aku udah gak terlalu gengsi, mungkin aku bakalan komunikasi. Kalau sekarang sih aku ngerasa sih ada masalah di antara kita yang masih menggantung. Tapi aku berusaha tenang, aku berusaha untuk pura-pura gak kehilangan. Aku menutup mulutku rapat-rapat karena untuk saat ini kayaknya kurang bijak kalau aku terlalu banyak bicara. Aku masih suka kepikiran kamu pagi hari, malam hari, siang hari, dan aku merasa ada sesuatu yang hilang. Ada beberapa hal yang hilang ketika kamu gak ada. Tapi setelah kamu pergi tuh, hati aku tuh kayak mati rasa ya. Kayak aku udah gak bisa merasakan apa itu cinta, kasih sayang. Dan agak hopeless romantic tentang relationship. Aku ingat dimana waktu kamu sama aku lagi happy-happynya. Kita sama-sama berjuang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi aku sekarang ngerasa salah satu dari kita sudah mulai tertutup. Ada sih rasa sedikit kangen ke kamu. Dan aku ngerasa kalau aku komunikasi sekarang mungkin apa yang aku bicarakan gak terlalu bermanfaat saat ini. Jadi buat apa? Intuisi seseorang tentang kamu. Tiba-tiba aja aku tadi mau bawain pakai kata ganti orang pertama. Jadi kayak ya udahlah. Semua terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti hubungan kalian yang tiba-tiba saja di ghosting, kandas. Seperti aku yang suka ghosting gitu loh maksudnya, ya. Kan aku sering di komen, aku sering ghosting kalian. Oke. Intuisi seseorang tentang kamu. Ada seseorang yang masih diam-diam kepoin kamu tuh, stalking kamu. Semakin kamu menjauh, dia semakin pengen tahu tentang kamu. Tapi diam-diam, jadi kayak dia gak mungkin tanya langsung ke kamu tentang kabar kamu. Intuisinya, dia tetap berpikir positif tentang kamu, tetap juga berpikir positif tentang hubungan kalian. Kayak dia gak mau ngejudge kamu tuh kayak gimana, dia juga gak mau ngejudge hubungan kalian. Negatif nih, menyebalkan atau gitu, dia nggak mau. Dia tetap berusaha untuk positif dan akhir-akhir ini ada yang berusaha buat menenangkan dirinya sih. Dan ada juga yang lagi bertransformasi. Contoh kalau dulu tuh dia toxic, nggak punya emotional intelligence, sekarang dia pengen berusaha lebih tenang, lebih kalem, lebih tentram, tidak tantrum ya. Ada seseorang yang berusaha untuk clean up space, your space di sini lebih ke aku tangkap kayaknya dia ingin melupakan kamu dari pikiran-pikirannya, atau pengen move on tapi ya membersihkan dulu kamu dari pikiran-pikirannya, atau membersihkan barang-barang peninggalan dari kamu gitu misalnya. Pokoknya pengen bersih-bersih deh. Mungkin tahun baru ya guys, pengen bersih-bersih. Ini mirip-mirip nih kartunya nih, keluarnya nih. Kebetulan kartunya yang aku pakai ini. Ya, seseorang yang berusaha menenangkan diri tuh, ada meditasi. Kalau dia bisa meditasi, menjernihkan pikirannya, clean up their mind juga bisa, membersihkan, clean up energi juga bisa. Tapi ada juga yang kayak lagi sibuk-sibuknya bekerja sangat keras ya, mungkin untuk mencapai target, karena awal tahun ya, awal baru, target baru. Tadi kan aku baru bilang kan membersihkan energi ya. Nah, di sini aku baru lihat tuh, benar kan? Clear your energy.
Jadi dia berusaha membersihkan energi-energi, entah energi negatif dari apapun atau energi negatif-negatif efek dari hubungan kalian. Gak bisa dibilang juga kamu yang memberi energi negatif, bisa juga ya dia mungkin ya mau ini aja, mau lebih clear aja energinya, supaya nanti mungkin ada keinginan bertemu sama kamu atau apa, jadi udah lebih tenang, lebih positif, lebih baik. Semoga ya. Jadi jangan sampai dia kembali datang atau komunikasi tapi masih bawa energi negatif. Buat apa? Bener kan? Intuisinya tentang kamu. Intuisi seseorang tentang kamu. Lucu banget ini lampunya. Perpaduan antara blue and green. Lucu ya. Nggak sengaja. Tahu-tahu jadi pakai lampu yang lain biar nggak bosan ya kan. Selalu ada hal baik di sesuatu yang nggak baik kalau kalian mengambil hal positif dari suatu kejadian. Cie, bijak banget aku tuh. Intuisi seseorang tentang kamu adalah ada seseorang yang mengalami sebuah kesadaran dari putusnya atau berakhirnya hubungan kalian. Ini beneran berakhir atau di ghosting atau apa, aku nggak tahu. Tapi di sini ada seseorang yang sudah mengalami sebuah kesadaran. Ya, jadi ada hikmah yang dia ambil di sini setelah putus atau selesai atau berakhir. Intuisinya kayak ada seseorang yang pengen telling you something kayak good news atau bad news. Apalagi kalau dia sering sharing sesuatu ke kamu terus kamu nggak ada, dia kayak, aduh, aku harusnya sharing sama kamu nih, kamu harus tahu nih. Bisa juga ada seseorang yang mau kasih surprise, entah itu komunikasi, nanti kamu merasa surprise, atau surprise kasih gift atau apa. Jadi ini nanti konteksnya something surprise, ya. Bisa juga cuma hi doang, tapi kamu udah terkejut. Nah itu kan bisa juga surprise kan. Tapi semoga baik ya. Soalnya di sini sih good sih katanya, ya. Tapi prepare for the worst, jangan terlalu ya pokoknya persiapin aja deh. Jangan terlalu mikir yang baik-baik juga, nanti kalau gak kecewa. Intuisi seseorang tentang kamu, mungkin entah seseorang ini hati-hati ke kamu saat ini, takut menyakiti, takut membuat kamu terluka, jadi dia agak menjaga jarak. Tapi bisa juga intuisinya dia takut sama kamu, jadi agak hati-hati untuk melakukan sesuatu. Takut kamu terluka atau sakit hati bisa juga. Atau agak hati-hati seandainya ini hubungan cinta segitiga. Takut ketahuan mungkin. Takut terjadi sesuatu yang itu bisa dibilang berbahaya. Jadi ada sebuah kehati-hatian dari dia saat ini. Intuisinya tuh kan aku tadi bilang ada orang yang lagi sibuk. Dia tuh overload, dia lagi stress of pekerjaan, iya, stres sama pekerjaannya ya, yang harus dia kerjakan, jadi lagi overwhelmed ya. Ada seseorang yang merasa kesepian, kasihan. Yang merasa kesepian ini merasa kecewa loh, dan dia agak mengisolasi diri. Kenapa ya? Kecewa sama apa ya? Kesepian. Kecewa sama hubungan kamu juga bisa sih. Atau dia kecewa sendiri aja padahal kamu nggak menyakiti, tapi dia kecewa. Ada kan orang-orang yang merasa tersakiti padahal menurut kita nggak sengaja gitu ya, tapi dia merasa tersakiti sendiri atau terluka. Nah itu soal mindset aja sebenarnya. Dan ini dia tapi ngerasa kesepian, mungkin nggak punya someone ya, someone-nya kamu, terus kamunya malah dia jaga jarak sama kamu, akhirnya dia kesepian sendiri gitu. Dan ada seseorang yang kayak mau minta maaf atau pengen ya permohonan maaf dari kamu. Mungkin dia buat salah, atau jangan-jangan kamu yang buat salah menurut dia. Yang tadi tuh yang ada seseorang sakit hati, dia pengen kamu mungkin minta maaf. Ini gak semua energi kalian yang salah, tapi ada juga yang memang rasa kamu salah, jadi dia pengen kamu minta maaf. Mungkin dia sangat terluka.
Yes, benar. Yang terluka ini merasa marah sama kamu kayaknya. Merasa marah dan dia emosi sama kamu. Tapi intuisiku berkata, bisa juga vice versa. Malah dia ngerasa kamu marah. Ya, disesuaikan aja lah sama kondisi kalian masing-masing. Pasti macem-macem banget ini yang nonton ribuan orang. Ya, suka ada yang komen, Kak, ini resonance-nya cuma 80%, cuma sedikit, ya udah, nggak usah ditonton. Sibuk banget hidup. Udah tahu nggak resonance, tetap ditonton, terus di komen dengan maksud jujur. Padahal kalian tahu kalau komen kayak gitu tuh sama aja kayak mematahkan semangat orang yang konten, tau nggak? Lebih baik ada seseorang yang bermuka banyak, dia kayak nggak jujur nih, kayak pura-pura nih. Contoh, dia kangen masih sayang, tapi dia cuek ke kamu, dia nggak peduli sama kamu. Dia pura-pura nggak mau tahu tentang kamu, padahal sesungguhnya nggak seperti itu. Jadi pretend to be apalah, karena dia ya menunjukkan sebaliknya ke kamu. Ya, ini kan ada seseorang yang mempersiapkan sesuatu, mengatur sesuatu. Dia kayak lagi bersiap-siap nih, mungkin mau take action apa. Semoga actionnya itu yang membahagiakan ya. Ada seseorang yang manifestasi, mendoakan. Kalau dia tahu kamu lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja, atau ada isu, financial issue atau apa, orang ini lagi mendoakan kamu. Dan ada juga yang ingin bantu kamu. Itu kalau lagi ada financial issue ya. Intuisi seseorang ada yang lagi healing dan membiasakan diri untuk sendirian, karena mungkin tadinya ada kamu. Dan dia lebih fokus ke diri sendiri, transformasi, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Intuisi seseorang tentang kamu. Intuisinya ada seseorang yang berusaha baik-baik aja, tetap selalu tersenyum apapun keadaannya saat ini. Ada yang emosi nih, yang emosi ini sebenarnya dia tuh nungguin kamu loh. Jangan-jangan dia nungguin kamu berbuat sesuatu deh. Kayak misalnya dia marah sama kelakuan kamu, tapi dia menunggu kamu yang action duluan, dia menunggu kamu yang reach out duluan, karena ya gengsi. Masa dia udah disakitin terus ya dia yang cari kamu gitu kan. Makan tuh gengsi ya. Dan intuisinya ada seseorang yang pasrah karena kalian sudah ada batasan. Ya nggak seperti dulu, hubungannya sudah berubah. Ada seseorang yang berusaha realistis karena menurut dia nggak segampang itu hubungannya ya. Ada yang lagi sibuk-sibuknya meraih goals ya masa depan. Jadi ada yang bilang minta maaf kalau dia saat ini nggak terlalu fokus sama relationship. Ada seseorang yang ngerasa mau bebas atau apa ya, entah dia mau bebas atau pengen ada kebebasan karena akhir-akhir ini kamu pernah ngejudge dia, atau akhir-akhir ini kamu ngejudge dia. Jadi ketika ada jarak sama kamu, dia tuh kayak agak-agak happy. Karena ya udah gak terlalu stress overthinking gitu loh, mikirin hubungan ini. Nah, yang merasa dijudge ini sebenarnya ada banyak yang mau dia katakan, dia ungkapkan. Tapi apalah daya, dia terbebani kalau masih dekat karena dijudge sama kamu. Ada seseorang yang merasa hubungan kalian tuh rumit. Kerumitan ini membuat dia pengen menyerah sama hubungan ini. Tapi gimana ya, kayaknya inget terus, jadi agak-agak susah buat melepaskan kamu gitu aja. Ada seseorang yang sedih, terpuruk. Kenapa sih kau terpuruk? Ini ada kartu tentang something new. Kalau dia energinya makin jauh sama kamu, ada sesuatu yang baru yang mau dia lakukan. Tapi kalau energinya makin dekat ya berarti dia pengen new beginning sama kamu. Ya disesuaikan aja sama kalian masing-masing ya. No, aku pengen cek perasaan seseorang ini ke kamu ya.
emang agak random ya. Tadi mau cek apa, jadi tiba-tiba pengen perasaan. Nah, kan ada yang marah, udah aku bilang menerka-nerka. Tadi aku tuh ngerasa ada seseorang yang marah. Seseorang ini lagi berusaha melepaskan energi negatif. Entah dia merasa kamu yang negatif atau ya dia ngerasa lagi nggak tenang aja saat ini. Kalau dia berusaha lagi melepaskan energi negatif, tunggu aja, mungkin orang ini bakalan ada komunikasi. Pengen ada sesuatu yang intens antara kamu sama dia. Ini terkait komunikasi sih kartunya. Tapi dia berusaha melepaskan negatif energi dulu. Dan yang mau komunikasi ini yang lagi membatasi diri sama kamu. Ada yang marah, yang marah-marah ini pengen banyak yang dia ungkapkan. Entah kemarahannya, entah dia judgmental ke kamu atau apa. Dan ada yang rasanya stuck aja di kamu. Yang stuck ini yang hubungan cinta segitiga. Entah dia kepikiran, hopeless atau apa. Tapi thinking about you too much lately ya. Ada yang kepikiran mulu, ini dia pengen melepaskan loh energinya dari kamu, gak mau terkoneksi. Entah dia capek atau ya dia pengen lebih santai aja, jangan mikirin kamu terus gitu maksudnya. Karena hidup ini bukan tentang kamu aja gitu. Jangan marah-marah sama aku loh. Dan di sini ada seseorang yang mikir gini ya, aku tuh udah ngelakuin apa aja buat hubungan ini, tapi hubungan ini gak sesuai harapannya dia. Nah ini orang ini tuh jadi gak tenang perasaannya ya. Oke, aku bakalan cek intuisi seseorang. Oke, apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan seseorang ini? Oops. Apa? What will happen between you and him, her? Yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau orang ini stres banget dan orang ini ngerasa sudah tidak ada harapan di hubungan ini, orang ini bakalan move on. Kalau dia merasa terlalu sakit, orang ini bakalan move on. Ya sedih dong kalau move on. Ya, dan dia berusaha menyibukkan diri nih kayaknya. Menyibukkan diri sama pekerjaan, itu mungkin cara seseorang move on atau healing. Tapi kalau kamu lagi ada dalam kesulitan atau kesusahan atau ada masalah, kayaknya ada seseorang yang mau menolong kamu deh, gitu. Dan ada seseorang yang berusaha buat sabar. Sabar kalau ada batasan di antara kalian. Ya, tapi dia kayak udah males sebenarnya sama hubungan ini gitu. Ini disesuaikan ya. Ini kan energinya banyak banget sebenarnya apa yang mereka rasain. Kenapa aku bilang ada seseorang? Karena ini beda banget. Contoh, seseorang kamu nih A, nah si A mau move on ya. Nah, seseorang dari kalian yang lainnya si B, nah si B ini agak-agak males gitu. Ya. Kalian kan pasti punya seseorang. Contoh si Jo ya. Selalu ada nama Jo kalau cowok. Contoh si Jo udah stres banget nih mau move on ya. Nah contoh si Kelvin. Nah si Kelvin ini udah gak males sama kamu. Jangan tanya Jo sama Kelvin itu siapa ya. I don't have any relatives yang namanya Jo and Kelvin ya. Nah ada seseorang nih misalnya si Anton. Nah si Anton ini nih pengen bantu kamu kalau kamu ada masalah. Aku juga gak punya teman namanya Anton. Dan ada lagi nih, kalau dia sedih dan gak komunikasi sama kamu, dia lagi mikirin buat komunikasi, tapi dia gak yakin kenapa. Misal kamu bakal ngerespon atau enggak, atau nggak yakinnya kalau komunikasi berjalan, apakah hubungan ini masih bisa berjalan dengan baik, hubungan ini works gitu ya. Ada seseorang yang cuek ini ngerasa terbebani kalau masih menjalani hubungan sama kamu ya. Kak, apakah aku sebuah beban buat dia? Tanya langsung aja. Ya,
Tapi ada kok nih seseorang yang rasa hubungannya sudah rumit, sudah tidak baik, sudah apalah sama kalian. Tapi dia masih mau nih menunjukkan diri ke kamu. Contoh dia mau ngechat, mau kasih kabar, mau bertemu. Kenapa? Karena dia kepikiran, masih kepikiran. Baru aku bilang kepikiran tuh, ada yang termenung kan di sini? Cie, termenung. Emang boleh termenung. Ada seseorang yang termenung. Yang termenung ini yang orangnya malah tipenya ini seperti dominan, berpower, merupakan orang yang cukup penting juga ya. Dan ini tadi udah aku baca. Dan apa ya? Perasaannya ya, yang terjadi dalam waktu dekat masih pengen bersama. Ini ada seseorang yang pengen bersama, pengen tetap dekat, pengen tetap bareng-bareng sama kamu. Iya, ini ada the lover soalnya. Atau ya dia masih menyimpan perasaan ke kamu dan dia memantau kamu dari kejauhan aja. Tapi nggak tahu ini bakalan bersama atau nggak ke depannya. Intinya dia masih masih menyimpan perasaan ke kamu. Yang punya perasaan ini dia memantau kamu dari kejauhan. Nah, ini sebenarnya hubungannya nggak terlalu jelas. Jadi kalian sesuaikan aja di energi masing-masing ya. Mereka itu seperti apa gitu. Capek deh guys. Capek. Oke, sepertinya itu saja guys karena sudah lelah. Zodiak seseorang. Aku itu kalau kerja sebisa mungkin aku harus tetap fun. Jadi kalau udah capek ya udah, aku tidak akan memaksakan diri aku untuk sesuatu yang nggak bikin aku happy ya. Jadi kalau bisa kerjanya juga harus enjoy. Si netizen bilang emang si Raisa mah nggak butuh duit. Nanti ya guys, kalau aku mungkin udah punya mansion atau kondominium di Europe atau Beverly Hills, mungkin aku bakal bikin video tiap hari. Buat cicilan ya, buat cicilan mansion aku. Oke, ini ada zodiak Taurus, Gemini, Aquarius, Aries, Cancer, Capricorn, Libra, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Inisial hurufnya seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang rajin banget konten, mungkin dia itu buat bayar cicilan. Kayak kalian aja, ya kan? Kalau kerja keras, mau resign atau berhenti kerja pasti mikirnya ini cicilan. Oke, inisial hurufnya ada S, W, H, P, G, Z, X, V, D, J, dan N. Oke, itu aja gengs. Kurang dan lebihnya diterima. Maafkan aku kalau ada salah-salah dan perkataan yang tidak enak di hati kalian. Tapi pasti enak kok. Yang kurang-kurangnya itu hanya sebuah candaan belaka supaya nggak bosan dan nggak stres. Karena di sini tujuannya hanya hiburan. Tapi kalau memang baik untuk kalian, semoga bermanfaat. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye!